dalam segala hal serta kesembuhan. Terima kasih Kak Nur. Ya, kakak-kakak, gambar ini di hari ini ya, tetapi dibentuk dari perjalanan kehidupan kita yang lalu. Bisa jadi tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan belum. Jadi kalau saya tetap ingat ini, mungkin gambarnya akan hilang sekarang. Di Retret Guru SBI tahun 2024, aku menggambarkan diriku sebagai ini. Wajah tersenyum, bintang bulan, nggak ada bulan, bintang awan, hujan, gitu ya. Tadi lollipop, sungai, bunga, jalan air dan seterusnya. Perjalanan ke depan, di sini akan membentuk gambar diri yang lain dalam diri kita. Tapi ketika misalnya kok aku sekarang jadi suram ya, ingat yang ini. Ya, aku pernah loh menggambarkan diriku sebagai orang yang tersenyum. Ya, jadi harapannya nggak berlalu cuma di malam ini, tapi akan terus boleh berkembang dalam diri kita. Next Kak. Oke ya. Nah, tadi kamu sudah mulai nyambung dengan kehayangan. Tadi saya bilang bahwa pengenalan diri itu akan menolong kita untuk bisa mengenal sesama, akan bisa untuk membangun komunitas, juga nampak bagaimana kita dalam karya dan pelayanan. Gambar diri kita itu kalau mau dikaitkan dengan pelayanan khususnya di SBI, apa? Ya, saya minta ada 2 orang yang share dengan pengalaman di SBI. Yang pertama, yang kira-kira baru gabung belum lama, mungkin setahun ada, setahun. Yang kedua yang paling lama, ya, mungkin dari SBI ada, atau bahkan SBI belum terbentuk percobaan, mungkin ada orangnya sama siapa, KIT ya, atau siapa lagi. Nah itu boleh satu. 2 itu yang boleh share gambar diri dan dikaitkan dengan sharing pengalaman di SBI. Yuk, yang paling muda siapa sih? Yang paling muda gabung. Oke,
sekolah minggu. Jadi di situ awal-awal saya belajar untuk mengajar anak itu tuh kayak sakit banget hati saya. Saya bilang, apa ya Tuhan? Kayak menguji kesabaran saya. Apalagi kalau orang timur itu kan kalau udah emosi. Pengen kurang apa tapi ya saya bilang, ini anak orang Tuhan, ini anak orang. Saya bilang kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawab. Jadi dari situ saya belajar sama. Saya sering juga sama dosen saya yang mengajar tentang pembeni, tentang anak suami Ibu Rina Ardiesta. Disitu dia bilang, di situ kamu diproses bagaimana kamu sebelum menghadapi orang dewasa itu kamu harus belajar dari anak kecil dulu. Karena anak kecil itu dia bisa menguji kesabaran kita, kesetiaan kita. Di situ kita belajar, baru kita bisa menghadapi orang yang dewasa. Jadi dari anak kecil kita belajar untuk menghadapi orang yang dewasa. Jadi dari situ akhirnya saya juga belajar dan pas saya bergabung di SD itu, kalau dalam kelas saya itu pastinya ada anak-anak yang kayak hati saya bilang, kenapa sih anak-anak kayak gini? Tapi di situ saya belajar dengan Ibu Kristi juga. Makanya baik banget dia menuntun saya bilang begini, cara kerjanya begini. Mungkin sekarang saya itu membuat Ibu intiswa juga. Di situ saya belajar sampai kasih diri saya minta maaf. Membuat kecewa kakak-kakak di SBI, khususnya Kak Kristi dan Kak Switi. Di situ saya juga baru belajar dan orang tua anak-anak di kelas susah.
besok pagi itu mau tahun baru dimulai, maghrib itu pergi tanpa ada orang yang tahu. Jadi saya tuh merasa sedih banget, kenapa mama kok gak nunggu aku pulang. Jadi perasaan itu terus sampai lama sekali, itu gak hilang-hilang gitu ya. Merasa bersalah, terus tahu SBY kan buka kan. Saya sih gak ngomong-ngomong tentang perasaan itu ya, diam aja. Terus ya udahlah ikut aja ya, ikut. Kan juga nggak ngerti kan SBY itu apa sih, nggak tahu sama sekali itu kan. Ya udah aku ikut aja. Ternyata di SBY itu banyak yang saya pelajari, banyak yang saya kenal tentang hal. Tapi rasa itu masih ada terus gitu Pak. Rasa bersalah itu masih sampai satu saat aku lupa ya kejadiannya apa. Mulai bisa menerima gitu, menganggap itu suatu jalannya Tuhan gitu. Kalau mungkin si mama juga mau memisahkan kita gitu ya, pergi dengan tenang itu tanpa orang lain tahu. Nah, kalau misalkan di SB, misalkan saya mengumpamakan saya itu seperti payung, melindungi orang lain gitu. Jadi perhatian. Kadang mungkin ada teman-teman yang merasa orang rese amat ya, main dulu gitu kan, perhatian gitu. Kayak apa sih, kayak apa ya, banyak nanya, kamu gimana sih, tapi memang seperti itu aku. Kalau misalkan ada apa-apa gitu kan, kayaknya dipikir gitu loh, dipersiapkan dengan sampai detail gitu. Berharap kalau di hari haknya itu udah siap gitu. Jadi seperti itulah aku. Saya bersyukur bisa ikut di SBY ini sampai selesai kelas Yakobus. Walaupun dalam perjalanan kelas Yakobus itu naik turun ya, dengan situasi anak dari banyak nih sedikit, juga dengan kakak-kakak yang ganti-ganti terus. Nah itu membuat saya itu kadang kenapa ya saya ini. Tapi aku sangat baik mempersiapkan semuanya, juga dengan kakak-kakak yang lain itu yang saling menunjang, itu yang saling membantu sehingga selesai. Nah, kenapa sampai sekarang saya masih ada? Sebenarnya saya mau stop gitu ya. Udah Kak Suti nggak usah lagi. Tapi Kak Suti bilang jangan, gitu kan, lanjutin aja lagi. Tuhan punya rencana buat kamu, gitu kan. Ya udah saya lanjut lagi sampai sekarang. Gitu Pak. Terima kasih. Saya juga baru tahu ya bahwa ternyata panggilan kalian di SBKRI itu justru datang ketika KRI sedang ada dalam kesedihan, ditinggal oleh mama terkasih, dalam kekagetan ya, cepat sekali. Tapi di masa itu ternyata Tuhan panggil KRI buat melayani di SBI, bahkan sampai dengan saat ini. Bahkan berpulih juga bersama dengan SBI ya Kak, ketika bisa menyadari bahwa itu jalan Tuhan. Tuhan panggil. Terima kasih Kak Eti. Lalu ya boleh Kak, sekali lagi Kak Tony silakan.
bilang ya bahwa saya itu ngajar di SDI tapi tidak terdaftar sebagai guru SDI di hari Sabtu, gitu ya. Jadi pertama kali tahu SDI itu ya di sekolah minggu, karena itu kan waktu pertama kali SDI hadir itu ada di hari Sabtu dan di hari Minggu. Ya, saya waktu itu ngajar di SDK 3. Ya, jadi SDK 3 itu ada satu kelas trial untuk SBI. Dan kebetulan itu kelas saya dan itu berlangsung sekitar 2 tahun ya, setelah 2 tahun. Setelah dievaluasi, ternyata proyek-proyek orang tua, sekolah proyek kelas, proyek anak itu berjalan. Yang kendalanya itu proyek orang tua tidak pernah mengerjakan dan tidak pernah hadir KTB, terus memang juga tidak ada janji iman kalau di hari Minggu. Kenapa saya tidak ngajar di hari Sabtu? Karena kebetulan waktu itu di hari Sabtu saya masih bekerja. Kebetulan saat itu saya masih bekerja di Samsung ya. Jadi dan Samsung itu tidak libur di hari Sabtu. Kerja Sabtu itu setengah hari. Jadi saya tidak bisa ngajar di hari Sabtu. Tapi saya kebetulan dekat dan bersahabat dengan Wanti itu dari sebelum ngajar SBI, karena pertama kali jadi guru sekolah minggu saya sekelas dengan Wanti. Jadi Wanti itu sering ngajak, ayo ngajar, udah deh sama Sabtu sekalian gitu. Tapi saya bilang nggak bisa, karena saya Sabtu masih ngajar. Nah, waktu dia tahu saya Sabtu mau resign dari Samsung, dia udah bilang tuh, pokoknya gini ya, kalau kamu hari ini keluar dari Samsung, keluar dari kerjaan, besok kamu langsung ngajar SBI ya. Aku bilang iya nanti gitu. Setelah saya benar-benar resign dari Samsung dan memang Sabtunya sudah nggak ada kegiatan, akhirnya saya waktu di Samsung, jadi setelah selesai benar dari Samsung saya langsung daftar tuh. Wanti ingat banget tuh, Wanti langsung pas masuk saya bilang sama dia, saya sudah resign nih. Dia bilang saya tunggu kamu ya besok di SBI gitu. Jadi beneran gitu. Oh iya, tapi aku datang dulu ya, lihat ya gitu. Iya, pas aku datang langsung tuh Wanti, jadi saya ngajar itu belum wawancara, belum isi formulir, belum apa, dia langsung bawa saya ke kelas Yohanes. Jadi langsung ke kelas Yohanes, dan berapa tahun yang lalu ya, 16 atau berapa tahun yang lalu itu saya langsung masuk di kelas Yohanes. Dan kemudian waktu itu kepala sekolahnya masih Kak Abela gitu. Jadi itu awal mulanya, dan ketika masuk baru lihat tuh, oh ternyata kalau yang di hari Sabtu dan hari Minggu memang agak berbeda treatmentnya gitu. Karena kalau di di hari Minggu itu kita tidak berkomunikasi dengan orang tua. Jadi memang menurut aku sekolah minggu itu memang khusus untuk ibadah aja gitu, untuk SBI. Itu sih suka dukanya di SBI, up and down ya, banyak. Tapi satu hal yang saya belajar bahwa saya juga dibekali di SBI. Walaupun waktu saya juga di Samsung itu saya di HRD-nya gitu ya, tapi beda karena dengan orang tua kita mesti belajar tentang anak, belajar tentang orang tua, jadi kompleks lah. Tapi dari situ saya belajar bahwa oh ya ternyata banyak hal yang bisa membangun saya lewat persiapan. Ketemu dengan mentor yang baik, yang mendidik, yang mau dengerin sharing gitu ya. Terus ketemu dengan Kak Nur ya, mentor pertama saya itu Kak Nur yang begitu aware banget, begitu perhatian banget, sampai sedetail-detailnya tuh Kak Nur pengen tahu gitu. Jadi itu saya bersyukur gitu karena bertemu dengan orang-orang hebat dalam hidup saya. Dan kenapa memilih harus mengajar guru di sekolah minggu? Tadi saya menggambar ini lollipop gitu ya. Saya menggambarkan diri saya itu warna-warni gitu ya, berwarna-warni gitu ya.
manis, hidup itu manis. Karena jujur saya terlahir dari saya anak yang sangat mendapatkan kasih sayang yang cukup, gitu ya. Apalagi saya mendapat saya itu dekat dengan papa saya, jadi saya selalu mendapatkan hal yang istimewa, gitu ya. Jadi saya itu sangat dekat dengan ayah saya dan ayah saya sangat mencintai saya, gitu. Jadi itu idola saya, gitu. Jadi karena merasakan kasih itu yang membuat saya mau di dunia anak. Jadi karena saya merasakan kasih dan saya ingin juga setiap anak itu bisa merasakan kasih, cinta, perhatian seperti yang saya dapat, yang saya rasa, gitu. Jadi ketika ada anak yang sedih, bermasalah dengan orang tua, itu menjadi beban buat saya. Sayang ya, kasihan ya, itu seharusnya dia itu bisa menikmati masa anak-anaknya dengan happy, bahagia, gitu. Jadi itu sih alasan mendasar kenapa saya memilih di pelayanan anak dan SD khususnya. Itu sih teman-teman. Terima kasih Kak Koni. Kita ada Kak Koni. Ya, pengalaman dikasihi oleh ayah dapat hak istimewa, hal istimewa dari ayah pada akhirnya membuat punya motivasi untuk melayani di anak supaya anak juga berterima kasih yang sama nih seperti yang saya alami. Itu gitu ya. Pengalaman kita tentang kita itu membentuk kita. Aku dikasih nih waktu kecil, aku juga anak-anak yang terima kasih. Ya, thank you Kak Moni. Next Kak. Kakak betapa Tuhan itu mengasihimu, menjadikanmu unik dan berharga. Sebagaimana dikatakan dalam ayat Alkitab, boleh next Kak. Yesaya 43 ayat 4, kita bersama-sama ya, 1, 2, 3. Oleh karena kau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jelas banget dikatakannya bahwa oleh karena kau berharga di mataku, maka mulia. Kita terus nih konsisten. Ketika Tuhan Allah ciptakan gambar rupa Allah, maka terus ya. Jadi saya menyaksikan bahwa betapa kita itu berharga, kita mulia. Dikasih ganti ya, nyawa bangsa-bangsa buat keselamatan kita. Boleh next Kak? Maka ayo jalani hidup dengan tidak terikat pada masa lalu dan kenyataan yang menyakitkan. Dan mari menjadi pelayan yang bertanggung jawab, bekerja keras dan dapat dipercaya, dan tidak berkompromi dengan godaan duniawi. Karena seringkali ya tadi ada lagunya masa lalu biarkan berlalu gitu ya. Itu maksudnya itu bukan hanya berlalu kita mau kubur-kubur aja, tapi kita mau selesaikan, kita mau pulihkan sehingga kita bisa belajar dari masa lalu itu dan justru malah makin memperlengkapi kita untuk bisa ini jadi pelayan yang bertanggung jawab, bekerja keras, bisa dipercaya, nggak kompromi dengan godaan duniawi. Boleh next Kak? Allah kita itu Immanuel. Dia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita sebagaimana yang tadi juga dialami oleh Yusuf. Begitu juga dalam kehidupan kita. Di doa Nabi tadi coba deh bilang gitu ya, penyertaan Tuhan, dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan yang apapun gambar diri kita saat ini, bagaimana keberadaan kita saat ini, apa yang sedang terjadi, pergumulan apa, sukacita apa yang kita punya, itu kita menjalannya bersama dengan Tuhan. Allah Immanuel, dia senantiasa menyertai kita. Kita baca sama-sama yang bagian ini ya, 1, 2, 3. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Setiap peristiwa apapun yang kita alami, baik suka dan duka, Tuhan menyertai kita. Maka datanglah padanya setiap waktu memohon pertolongannya. Kalau tadi Kak Ibe itu sempat pakai lagu semua baik. Semua baik dari awal tuh Tuhan udah cerita kita baik. Sampai pada akhirnya, sampai pada kesudahannya pun Tuhan terus menyatakan yang baik bagi hidup kita. Nah, mari terus datang juga kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya hingga kita boleh tetap terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan walaupun dalam situasi yang sedang kita alami. Boleh ya? Ini ayat yang menutup materi kita di hari ini.
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan dengan segala anugerah yang Tuhan berikan, segala berkat, karunia, talenta, berjalan bersama dengan Tuhan. About me. Dan esok kita akan belajar tentang about me and God, lalu me and community. Ya, yang kiranya malam ini terus memberkati kita untuk melanjutkan secara khusus pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita di SP. Saya sampai di sini. Ada lagi Pak? Tuhan memberkati atau apa? Selesai. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati. Kita doa tutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sesi 1 yang boleh kami selesaikan. Terima kasih. Dalam sesi 1 ini kami boleh melihat siapakah kami ini Tuhan. Bahwa betapa Tuhan sangat mengasihkan. Tuhan menciptakan kami dalam gambar dan rupa Allah. Bahwa Tuhan sangat menghargai kami. Tuhan menjadikan kami mulia. Bahwa segala yang Tuhan nyatakan buat hidup kami dan menyatakan kasih kuasa yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Namun kami juga melihat bahwa dalam perjalanan hidup kami tidak selalu mudah, tidak selalu enak, tidak selalu mulus. Kami berjumpa dengan tantangan, kami berjumpa dengan godaan, kami berjumpa dengan pergumulan, kami berjumpa dengan kesulitan, persoalan, penderitaan, bahkan yang membuat kami berurai air mata. Tak jarang kami juga merasakan kesesakan dalam pendeta. Tapi hari ini kami belajar betapa kami sangat Tuhan cintai. Dan itu membuat kami yakin bahwa Tuhan terus merengga kehidupan kami dengan amat baik. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya Kau terus jadikan kami indah, sehingga kami boleh memancarkan Allah yang bertahta dalam kita. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke. Masih mau lanjut? Lanjut di kamar ya. Kakak ada pesan kepedulian dari tim konsumsi. Baru perhatiin di belakang. Ada apa? Ada botol yang masih banyak isinya. Jadi tim konsumsi ingetin kita habisin dulu botol yang masih ada isinya. Oke, itu saya mubazir kebuang. Oke? Itu aja. Terus yang kedua, kita mau bahas besok ya. Di rundown ada saat tujuh kelompok. Di dalam MTK KKK ada hari yang buat tanggal besok. Itu dia saat tentunya di kamar masing-masing. Kemudian mandi, sarapan. Sarapannya di kedai kopi bawah, bukan di sini. Jadi KKK perlu turun terus ke tempat yang tadi pas kita nyampe awal. Gitu ya. Nah untuk yang mandi, habis itu kan kita outbound. Satu clue dari saya, tim outboundnya nih ya, panitianya Kak Januari, Kak Imran, Kak Sony. Satu clue, mereka suka lihat orang basah-basahan. Jadi kalau yang punya baju pas-pasan, gak mau mandi dulu juga gak apa-apa. Daripada diguyur-guyur mereka dulu, terbingung ya, atau mau pakai baju yang ya boleh bebas. Pokoknya clue-nya itu ingat ya. Jadi kalau besok basah jangan protes. Baju sudah gak ada lagi Kak, gitu ya. Oke, terus habis itu makan siang kembali lagi ke sini ya. Kembali lagi ke sini. Terus kita nonton di sini. Nonton, mandi sore, ibadah, makan malam, ibadah di sini, sesi 2 di sini, gitu, sampai akhir lagi sampai malam.
Oke? Sampai ketemu besok pagi. Langsung di bawah ya. Oke. Manisnya tinggal dulu ya.